Teman-teman, selamat hari Minggu. Senang sekali kita masih punya kesempatan. Tuhan berikan waktu untuk duduk dengan tenang, merenungkan sabda Tuhan. Hari ini kita mau merenung bersama tentang sebuah tema, yaitu melayani sebagai ungkapan syukur. Tapi sebelum itu, Kak Alex mau ajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk minggu ini. Banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, tapi saat ini kami boleh duduk di hadapan Tuhan, ingin merenung bersama. Kiranya Tuhan memberikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, suatu hari ada seorang remaja, dia nggak punya rumah. Hidupnya luntang-lantung, nggak ada orang tuanya entah di mana. Lalu dia menjadi anak berandalan. Ke pasar, untuk bertahan hidup, dia nyuri buah kadang, dikejar. Nyuri sesuatu, dikejar. Nyopet orang yang lagi belanja, dikejar, dipukulin. Itu jadi seharian mereka, dia lah. Hidupnya kacau, nakal sekali dalam pengertian itu. One day ada seorang keluarga, bapak ibu, melihat anak ini ketika lagi dipukulin. Lalu tergeraklah hati mereka. Dipanggil anak ini, lalu justru bukannya dimasukin ke kantor polisi, tapi anak ini malah dibawa ke rumah. Dirawat, dikasih tempat tidur yang nyaman, dikasih kamar, dikasih makanan yang enak. Udah dianggap kayak anaknya sendiri. Nah, menurut teman-teman, kalau kita jadi anak itu, apa yang seharusnya atau bisa kita lakukan untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang tua ini, bapak ibu ini? Perbuatan mereka tuh udah terlalu besar dan gak mungkin kita balas. Kalaupun anak ini, kita sebagai anak itu misalnya, nyapu halaman, cuci piring, bantu bebersih. Habis makan kita kembaliin ke tempatnya, lalu kita cuci bahkan. Kalaupun kita lakukan itu, bukan supaya mendapatkan kebaikan dari kedua orang tua ini. Toh kita udah dapat hal itu. Kita udah diangkat dari pasar. Tapi kita lakukan itu sebagai ungkapan syukur kita. Rasa terima kasih kita. Karena mereka udah melakukan yang baik buat kita. Nah, hal yang sama teman-teman dirasakan sama seorang tokoh di Alkitab namanya Saulus. Jadi ada seorang bernama Saulus. Dia ini orang Yahudi. Yahudi tulen. Dia ini jago soal keagamaan. Muridnya Gamaliel. Jadi Gamaliel itu guru di masa itu yang sangat terkenal. Pintar luar biasa. Dia murid langsungnya nih. Dan untuk jadi murid seorang seperti Gamaliel nggak sembarangan. Maka Saulus ini orang top lah sebagai seorang Yahudi. Semua peraturan Yahudi dia lakukan. Ada 613 hukum Taurat. Terdiri dari 365 hukum larangan dan sisanya 200 sekian itu sebagai hukum anjuran. Jadi kamu jangan melakukan ini, atau kamu harus melakukan ini. 365 itu tuh melambangkan jumlah hari dalam satu tahun, sementara sisanya 200 sekian itu melambangkan jumlah human body parts atau anggota tubuh pada masa kedokteran saat itu. Nah, sekian banyak 600 lebih hukum Taurat itu dilakukan sama Saulus spotless, perfecto, nggak bercacat. Dia lakukan semuanya. Setaat itu Saulus. Lalu kemudian dalam perjalanannya, dia nih nangkepin muridnya Tuhan Yesus. Dia tangkep, dia masukin ke pengadilan. Dia benci lah sama Yesus dan pengikutnya.
melakukan kekerasan karena dia punya anggapan bahwa apa yang dia percaya itu benar. Lalu kemudian Tuhan Yesus menghampiri dia. Tuhan Yesus sudah disalib, udah bangkit. Jadi wujudnya bukan lagi manusia sebagaimana Yesus dengan 12 murid. Wujudnya waktu itu Allah itu menghampiri dia dalam wujud cahaya. Ting, begitu ya. Berkilau sekali sampai Saulus ini buta beberapa hari. Dan saat itu Tuhan bilang, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Sejak saat itu, Saulus tuh merasa bersalah sekali. Dia merasa berdosa sekali bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu keliru. Dia merasa berdosa, tapi di sisi lain dia merasa dia diterima oleh Allah. Dia diadopsi kayak anak yang di pasar tadi ya, diangkat anak. Padahal ini orang berdosa banget di mata Tuhan. Mau menyiksa dia. Karena dia merasa nggak layak, lalu Tuhan beri pengampunan, maka Saulus pun berubah hidupnya. Dari orang yang menganiaya pengikut Tuhan, menjadi orang yang melayani Tuhan sedemikian rupa. Bayangkan kalau di dalam Alkitab banyak sekali karya pelayanan Paulus. Lihat aja surat Roma, surat Korintus, surat macem-macem. Banyak yang ditulis oleh Paulus. Penyebaran kekristenan luar biasa. Paulus menginjili di sana, di sini, di sana, di sini. Jos nih orang. Dia lakukan itu karena apa? Apakah supaya selamat? Tidak. Dia sudah diselamatkan. Tapi dia lakukan itu karena dia bersyukur sama Tuhan atas apa yang udah Tuhan kasih. Itu bisa kita baca di 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Ayat ke-12, Paulus bilang, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kalau teman-teman baca di bagian ini, Paulus menunjukkan betapa dia tuh bersyukur banget sama pemberian Tuhan, pengampunan Tuhan. Yang jadi pertanyaan saat ini, bagaimana dengan kita? Teman-teman sudah diberikan banyak hal sama Tuhan. Apa yang menjadi tindakan kita untuk membalasnya? Tentu membalasnya itu tidak bisa membayar kembali apa yang sudah Tuhan berikan. Dia bayar kita begitu mahal di atas kayu salib. Tapi yang jadi pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan? Kita mungkin bisa berpikir banyak hal, melayani, bla 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 bla, atau mungkin kita bisa benar-benar bingung. Apa ya? Atau lebih parah lagi, kalau kita merasa bahwa Tuhan gak melakukan apa-apa buat saya. Saya nilainya bagus karena saya berusaha, saya hidupnya enak karena ya orang tua saya kerja, saya aman-aman saja, sehat-sehat saja karena saya olahraga, minum vitamin, makan yang baik, bergizi. Dan saya nggak merasa Tuhan melakukan sesuatu buat saya. Kalau itu posisi kita, susah buat kita berpikir untuk melayani sebagai ungkapan syukur. Untuk apa kita mensyukuri apa? Tuhan aja kita tidak rasakan. Nah, maka teman-teman, kalau teman-teman sedang berada di posisi itu, jangan takut, jangan kecewa dulu, karena mungkin teman-teman akan mendapatkan momentum seperti Saulus, yang ngerasa bahwa Tuhan gak melakukan apa-apa, saya melakukan kebaikan ini karena saya mentaati hukum Taurat. Sampai satu hari Tuhan sentuh hati Saulus pada saat itu. Dan mungkin one day Tuhan akan sentuh hati kita. Lalu membuat kita menyadari bahwa, wah gila ya, Tuhan tuh baik banget ya. Saya aja yang selama ini gak menyadarinya. Jika itu terjadi, maka lakukanlah sesuatu sebagai ungkapan syukur kalian buat Tuhan. Nggak harus melayani di gereja, pelayanan itu luas sekali. Tapi yang pasti, lakukan apapun yang kalian lakukan untuk sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan Yesus menguatkan, dan kiranya Tuhan Yesus menyentuh hati kita semua. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Bapa, Engkau melakukan begitu banyak perkara dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan melimpahkan banyak berkat pada kami. Dan jika di antara kami ada yang saat ini sulit untuk merasakan penyertaan Tuhan, sulit untuk merasakan karya Tuhan, sentuhlah hati kami ya Bapa, agar mata kami tercelikkan, agar kami bisa melihat betapa Tuhan punya karya yang luar biasa dalam hidup kami. Dan bantu kami melakukan segala sesuatu dengan motif sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.